Bang, Niki juga menyampaikan sebenarnya pembacaan dakwaan ini lebih tepat ditujukan untuk doktif. Sedangkan Baik, Bang Biri juga sebelumnya sudah bilang kalau ini tuh semuanya sebenarnya serangkaian memang melibatkan doktif juga dokter Oki. baik. Jadi dapat kami jelaskan begini, Pak Ira. Kami tidak dalam kesempatan ini kami tidak mau menyebutkan langsung kepada personalnya ya, tetapi agar tidak kami salah dan tidak keliru lagi, kami juga secara teliti mencoba untuk menuliskan pendapat dari rekan sejawat kami ya, Bang Fahmi di media beberapa waktu yang lalu. Saat itu rekan sejawat kami ada menyatakan seperti ini. Mohon maaf ya kalau salah, kalau keliru mohon maaf ya, nanti tolong dikoreksi. Beliau ya rekan sejawat kami mengatakan di media tentang pendapatnya, disebutkan begini, kejanggalan buat Niki. Semua yang diuraikan itu adalah sebuah perbuatan orang lain. Tetapi kenapa ada di dakwaan dia? Ada peristiwa yang dilakukan oleh orang lain, tetapi ada di dakwaan Niki. Seolah-olah Niki yang melakukan atau bagian dari persoalan tersebut. Saya berterima kasih kepada Bang Fahmi karena telah setuju dengan pendapat kami beberapa waktu yang lalu yang sering kami nyatakan. Ya, artinya pernyataan Bang Fahmi ini menurut kami adalah mendukung pernyataan kami beberapa waktu lalu yang kami sampaikan sering di beberapa kesempatan. Karena kami menduga kuat bahwa terdakwa Nikita ini bukan orang yang bertanggung jawab utama. Tetapi terserah. Ya, kami menyampaikan terserah. Silakan ya, kalau mau pasang badan ya monggo. Tapi kalau misalkan untuk mengungkapkan fakta-fakta persidangan yang sebenarnya, ya silakan juga. Itu akan dapat memperingan nanti ya. Kami harap seperti itu. Ya, tapi yakin dan percayalah ya. Yakin percaya bahwa dakwaan dari jaksa penuntut umum itu tidak hanya terkait dari keterangan dari klien kami sebagai pelapor atau saksi-saksi yang dihadirkan klien kami. Tetapi lebih ya perbuatan-perbuatan yang disampaikan dalam dakwaan tersebut menurut kami itu lebih kepada hasil forensik lab Dir Cyber Polda Metro Jaya berdasarkan hasil ekstraksi keempat handphone orang yang diperiksa ya dengan inisial O, inisial NM, inisial IM dan inisial S ya. Jadi jaksa itu sebagaimana pasal 143 KUHP itu harus cermat. Dia akan mendetail dan tidak boleh mengarang-arang membuat dakwaannya. Dia akan mengadopsi dari pembuktian-pembuktian yang lainnya. Ya salah satunya adalah hasil ekstraksi keempat handphone yang saya sampaikan tadi. Ya saya pikir demikian Mbak Ira ya. Jadi kalau kemudian Bang Fahmi menyatakan bahwa seperti itu, ya berarti Bang Fahmi telah mendukung pernyataan kami selama ini yang menyatakan bahwa NM itu bukan penanggung jawab utama. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bang Fahmi telah melihat dengan secara terang benderang. Demikian Mbak Ira. Bang, soal perihal apa ya, pihak ini kita kan menuntut Reja Gladys untuk mohon maaf ya Bang. Itu gimana Bang terkait hal tersebut? Sama ini kita juga menyurati atau membuat surat terbuka atau minta atensi Presiden Prabowo. Baik. Jadi terhadap itu kami juga mendengar ini dari pernyataan dari rekan sejawat kami dari penasihat hukum terdakwa, karena penasihat hukum terdakwa menyatakan bahwa tentang dakwaan yang disampaikan jaksa itu adalah bukan tentang pemerasan, tetapi tentang pencemaran nama baik, seperti itu ya. Nah, jadi saya tidak mau berandai-andai. Ya, ini saya baru beli buku KUHP dan KUH Perdata ini.
di pasal 369 ya, bab 23 dijelaskan bahwa pasal 369 itu adalah tentang pemerasan dan pengancaman. Ya, ini jelas ya. Pemerasan dan pengancaman ya. Artinya kalau kemudian rekan sejawat kami menyatakan bahwa pasal 369 adalah merupakan pasal pencemar nama baik, ya saya berharap ini dihapus dulu ya, bab 23 ya, pasal 369 dihapus dulu ini yang mengatakan bahwa bab 23 tentang pemerasan dan pengancaman itu diatur dalam pasal 368 dan 369. Nah, kalau sudah dihapus ini, ya wajar dong klien kami meminta maaf. Kenapa? Karena ini rupanya KUHP-nya yang salah. Kan begitu, berarti rekan sejawat kami yang benar gitu loh. Nah, tapi kalau kemudian KUHP-nya yang benar, ya, kalau KUHP-nya yang benar, pasal 369-nya tentang pemerasan pengancaman, ya nantilah tunggu Lebaran, ya. Klien kami saling memaafkan, di situ kan Hari Raya Idul Fitri, ya, tetapi tidak juga menghapus proses hukum soal dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh klien kami. Seperti itu. Niki juga mengajukan penangguhan penahanan, Bang. Ini wajar dilakukan, Bang, atau gimana respon dari Dr. Reza Gladys? Ya, jadi klien kami ini kan sering kami sampaikan itu memahami hukum acara ya. Jadi setiap tersangka ya dan terdakwa itu harus dilekatkan di dia itu adalah asas presumption of innocence ya. Praduga tak bersalah, dan itu merupakan hak setiap warga negara yang dilekatkan pada dirinya sebagai tersangka maupun terdakwa. Ya, tapi kalau kemudian itu adalah merupakan kewenangan hakim sebagaimana Undang-Undang 4829, ya nanti silakan majelis hakim yang memutuskan terhadap permohonan itu. Saya pikir demikian aja. Jadi nggak terlampau, kami tidak mau berkomentar terlampau jauh terhadap itu ya. Demikian. Bang, berarti untuk soal permintaan maaf sendiri akan seperti apa, Bang? Akan ada ucapan permohonan maaf? Karena kan kalau dari pihak Bang Fahmi minta 7 kali 24 jam ya, Bang? Oh iya, jadi sekarang udah 5 kali 24 jam ya, kalau hari ini ya. Jadi kami akan meminta maaf kalau di bab 23 tentang pasal 369 di KUHP ini dihapus. Ya, kami akan minta maaf. Nah, tolong ini direkod ya. Ini KUHP ya, KUHP dan KUH Perdata. Ini saya beli baru semalam ini supaya saya takut ada perubahan. Jadi tolong ini dilihat, kalau ini dirubah pasti kami minta maaf. Tapi kalau ini tidak dirubah, ya ini benar. Berarti dakwaan jaksa itu benar tentang adanya pemerasan dan pengancaman sebagaimana pasal 369. Yang artinya pasal 369 itu bukan pasal pencemaran nama baik. Jadi pikir demikian.